tidak membahayakan kita seluruh hatinya. Inilah Kalimantan Tengah, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejuta cerita, sejuta warna, sejuta pesona. Kalimantan Tengah kaya akan sumber daya alam, baik hutan maupun sungainya. Perjalanan kami terhenti sejenak di sini, di air terjun Kalap atau air terjun merah di Kampung Kalap Gadur. Meskipun jernih, air ini berwarna merah karena berasal dari aliran tanah gambut. Suara gemuruh dan gemericik air dari wilayah hulu hutan pedalaman Kalimantan ini memberikan nuansa alami yang berbeda. Lokasi ini belum banyak terjamah, sehingga terasa sangat alami, asri dan eksotis. Kalimantan Tengah terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Potensi alamnya sangat luar biasa. Maka dari itu, Kalimantan Tengah memiliki spot wisata alam yang sangat mengagumkan. Seperti sekarang ini, saya berada di air terjun air merah. Nah, wisata air terjun ini begitu keren banget. Kita bisa lihat, tuh keren banget. Dan kebetulan banget, aku pengen mandi dulu di sini sebelum aku menuju ke Kabupaten Seruyan. Karena apa? Aku udah janji dulu sama teman di sini. Yuk, ikut yuk. Bro, lagi pada ngapain nih? Iya, ini lagi kita masak air, bikin teh hangat. Bikin Mau teh gabung? hangat. Boleh. Oke, siap. Dulu yuk. Rencana mau ke Seruyan. Oh, temenin lah. Ya udah, nanti gini aja. Nanti kita ketemu di Seruyan aja. Ketemu Seruyan ya? Ya, tapi sebelumnya kita Makasih bro. mandi dulu. Mandi dulu. Oh iya. Bawa pakaian nggak? Bawa, Oke, tinggal ganti. sip. Merasakan kehangatan air merah begitu menggoda, membuat rileks, seakan beban berat dalam pikiran dan juga kepenatan dalam tubuh hilang dan sirna seketika. Zona Indonesia. Ini harus menjadi pilihan buat kalian semua, pemirsa yang pengen liburan bareng keluarga atau teman-teman di wisata air terjun air merah. Airnya hangat lagi.
Saat melintasi jalan, kita akan disuguhkan pemandangan yang saya yakin tidak akan saya temukan di wilayah lainnya di Kalimantan Tengah. Dan akhirnya saya sampai di kota Kuala Pembuang, ibu kota Kabupaten Seruyan. Kabupaten Seruyan terkenal dengan potensi perikanannya. Ketersediaan ikan di sini juga sangat melimpah, seperti ikan bandeng dan udang. Wah, kita udah di desa Sungai Undang. Otomatis dong yang kita cari udang. Kita lihat nih, di belakang saya nih ada pekerja-pekerja udang yang sedang membersihkan udang. Ada anak-anak juga. Ikut yuk, kita lihat yuk. Adek, ini ngapain Adek? Ini lagi ngapain, namanya apa? Motor undang. Motol? Namanya memotol? Motol? Oh, jadi ini kata Ade ini memotol. Memotong udang itu memisahkan kepala dan badannya ya, Bu ya? Ya Dek ya? Ade, jangan sedih Dek. Selain ikan dan udang yang menjadi potensi besar pada sektor perikanan, satu lagi nih yang menjadi favorit masyarakat dan paling banyak dicari, yakni kepiting bakau. Di desa Sungai Undang ini selain banyak udang, ada juga kepiting. Sekarang kita pengen lihat yang jualan kepiting dulu deh. Yuk, ikut yuk. Selama ini, kepiting bakau asal Seruyan telah menjadi komoditas ekspor dan dikirim ke berbagai negara. Para pengumpul kepiting di daerah ini setiap minggunya melakukan pengiriman kepiting bakau hidup ke beberapa daerah di Pulau Jawa hingga luar negeri. Wah, kita udah nyampe ke tempat penjual kepiting nih. Kita pengen lihat. Halo Pak. Dan Bapak siapa Pak? Pak Jainal. Wah, ini kepitingnya banyak banget ini Pak, gede-gede. Ini kepiting bakau Pak ya? Kepiting bakau. Bapak biasanya segini sehari tuh ngabisin berapa banyak Pak jualan Pak? Banyak ya? Berapa kilo biasanya Pak? Ini Bapak dapatnya dari mana nih? Kepiting? Dari tambak. Dari tambak. Tambaknya di mana Pak? Di Ciintung. Oh, ya jadi kita kalau misalnya tambak nih ya, kalau kita nyari di tambak kayaknya seru juga nih. Yaudah ya, kita ke tambak dulu, kita nyari kepiting nih, kayaknya asik nih. Tapi mau saya cobain pegang, aduh, susah banget ini. Komoditas kepiting, terutama kepiting bakau, itu menjadi unggulan di Kabupaten Seruyan. Dan katanya sih kepiting bakau di Kabupaten Seruyan ini menjadi kepiting yang paling dicari. Makanya pemasarannya nggak hanya di Indonesia aja, tapi udah ke luar negeri. Ada ke Hong Kong, ada ke Makau, dan masih banyak lagi. Keren, kita udah ada di lokasi tambak kepiting dan kita pengen cari kepiting di sini. Kita mau ketemu temanku dulu, sini. Kepiting bakau asal Kabupaten Seruyan berkembang biak secara alami di rawa-rawa, pinggir pantai, dan juga banyak ditemukan di sekitar areal pertambakan pesisir laut. Pak Heri. Pak Heri lagi. Ngapain Pak Heri? Jangan kepiting. Oh, cari kepiting. Jadi caranya harus pakai alat ini ya. Coba lihat. Ini alat yang dipakai untuk menggunakan atau cari kepiting dan dimasukin ke lubang itu Pak ya? Iya, iya. Kayak gini Pak ya? Ternyata untuk mencari kepiting atau nangkap kepiting itu nggak semudah yang kita bayangkan. Harus ahli Pak, jangan deket-deket Pak, capitnya Pak. Kada, kalau Iya, sudah iya. diingkut kada, Pak. Iya, ya kayaknya kalau udah dipegang ini udah aman Pak ya. Cara megangnya gimana Pak? Megangnya gini. Megangnya gitu ya. Saya boleh coba pegang? Oh bahaya Angkat juga dulu. Pak. Coba, saya mau pegangin nih. Cobain. Ya, pegangin ya. Itu yang situ sapitnya. Jadi harus pegangnya di Gini. gini. Oh gini. Iya. Di Tangannya nih. nih. Nah. Ini jangan sampai ya. Kuat-kuat. Gini ya? Keras-keras. Megangnya. Ya. Wow. Fevri Mr. Crab. Saya mau buka usaha ini, Pak. Boleh, Pak? Tapi Bapak yang bantuin. Ya.
Nah kita buatkan penghalang supaya kada boleh jalan, udah keluar. Oh iya, jadi biar dia nggak keluar, Iya, dimasukin ke dalam tengkalang. tangkalang namanya Pak ya? Tengkalang. Tangkalang. Oke. Baik Pak, mantap, tapi kita cari lagi Pak. Siapa tahu ada lagi nih Pak. Seruyan menebar pesona melalui hutan mangrove. Pohon bakau atau mangrove mempunyai banyak manfaat bagi manusia maupun kehidupan alam di sekitarnya. Hutan mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, termasuk binatang serta tumbuhan. Untuk menarik wisatawan, Kabupaten Seruyan menjadikan hutan mangrove di kawasan Sungai Tatah sebagai ekowisata. Ekowisata ini menjadi salah satu perjalanan wisata ke suatu lingkungan yang menjamin kelestarian alam. Inilah destinasi wisata yang sangat menyenangkan dan menenangkan jiwa. Tempat yang menawarkan keindahan dan mampu menghipnotis siapa saja yang datang ke tempat ini. Menapak kaki di tempat ini, kita akan merasakan harmoni yang tersaji apik oleh alam. Hembusan angin membawa kita menuju pantai Seibakau untuk menikmati pemandangan yang memanjakan mata. Mengawali langkah kita akan disambut dengan panorama 1000 cemara. Barisan pohon cemara menyambut saya seakan mengatakan selamat datang.
Sungai Bakau adalah salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Seruyan. Di sini tempatnya menyenangkan dan juga menenangkan. Kita bisa menikmati keindahan pesona pantai dilengkapi dengan hamparan 1000 cemara. Wah, Pepri jadi pengen lama-lama di sini. Enak banget. Kita jalan-jalan yuk. Setelah menyusuri sela-sela pepohonan cemara, untuk kesekian kalinya saya terperangah dengan kecantikan pantai Sungai Bakau. Rasanya saya tak ingin mengedipkan mata sedetik pun agar tak melewatkan setiap detail keindahan yang dimilikinya. Deburan ombak bergulung perlahan membasahi pasir putih di bibir pantai. Seruyan tidak hanya mengandalkan kekayaan alam sebagai ujung tombak pariwisata, tetapi seni budaya juga menjadi kekuatan yang mampu menarik perhatian wisatawan seperti tarian yang disuguhkan oleh penari-penari dari Sanggar Banama Tarung Hakumbang, Desa Sungai Undang. Bawi Hatampung Penyang bercerita tentang kehidupan sebuah kampung yang awalnya tentram dan damai. Suatu hari datang seorang pendatang ke kampung dan diterima dengan baik oleh penduduk. Sayangnya, si pendatang tersebut berhati jahat. Dia ingin menguasai kampung sehingga banyak penduduk yang dia kalahkan dan dianiaya. Ketika sadar, akhirnya penduduk kampung bersatu untuk mengalahkan si pendatang. Wah, di Pantai Sungai Bakau ternyata ada pertunjukan tari juga. Keren ini. Kita sambil menyelam minum es teh. Sambil menyelam minum air maksudnya itu. Ya, jadi kita lihat pesona wisata di sini, juga ngelihat kesenian tarinya keren banget kan. Yuk. Kita tanya-tanya dulu. Ibu dan Ibu siapa? Ibu Eka Puspitasari. Saya di sini selaku pembina Sanggar Seni Banama Tarung Hakumbang dari Desa Sungai Undang. Wow, ini sanggar tari ya, Bu ya, dari Desa Sungai Undang. Keren banget. Jadi mereka ini nari apa nih, Bu? Nari tentang Bawi Hatampung Penyang. Jadi ceritanya itu ada pendatang. Awalnya kan mereka kehidupannya tentram damai kayak gitu. Tiba-tiba ada pendatang dari luar daerah kayak gitu. Jadi diam-diam masuk ke dalam kampung tersebut dan satu persatu penduduknya itu dianiaya kayak gitu. Jadi ini ada ceritanya juga, Bu ya. Jadi nggak hanya sekedar tarian biasa, iya, tapi juga ada alur ceritanya. Ada dong. Keren banget. Iya. Keren. Jadi memang ini
anak-anak asli dari Kabupaten Seruyan semua Bu, ya? Iya, kan jadi kayak gitu. Jadi segi positifnya kayak gitu. Iya, jadi betul. potensi seninya kita gali kayak gitu kan. Terus secara etika juga kita harus menjaga. Jadi di sini berkesenian yang beretika. Kayak Wow, gitu. keren sekali. Kita sambil nonton aja Bu ya. Wih. Inilah Seruyan, salah satu lukisan indah hasil karya Tuhan. Ciptaannya penuh makna, tak hanya sekedar untuk dapat dinikmati, namun memberikan pelajaran yang sangat berarti. Dari Seruyan, kita bisa menyaksikan potensi alamnya, hasil laut, hingga pariwisata yang memanjakan mata. Suasana lingkungan yang segar dan penduduknya yang ramah menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Dan saat ada yang bertanya, di manakah keindahan? Seruyan adalah jawabannya. Menyaksikan keindahan alam di Kalimantan Tengah membuka mata kita, membuka pikiran kita, dan menjawab semua pertanyaan bahwa wisata di Indonesia tidak pernah diragukan. Keberagaman, keunikan, dan keindahan membuat kita selalu mengucap syukur atas keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan inilah pesona Indonesia di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Febri Ibin, sampai jumpa.